Media Cina anggap timnas Indonesia bikin kacau situasi. Pernyataan Branko Ivankovic bisa jadi bumerang. Ekspektasi para penggemar dan sejumlah media Cina. Iya, dia main di Swansea kan juga udah jadi center back. Jadi mungkin sekarang dicoba kemarin menjadi gelandang bertahan yang mempunyai yang ditugaskan juga untuk sebagai ball playing defender atau midfielder ya, karena memang ya stok pemain kita di tengah mungkin ya itu diperlukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya kita akan menghadapi tim tuan rumah, timnas Cina beneran, yaitu timnas Tiongkok, di mana timnas Indonesia akan bermentas di round 3 ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan timnas Indonesia tentunya bukan hanya melawan bagaimana pertandingan permainan dari lawannya, juga akan disajikan dengan pertandingan penuh drama. Karena pertandingan timnas Indonesia dengan Bahrain di sini dipimpin oleh wasit yang katanya adalah kontroversial. Menariknya, fakta Muhammad Ali, Omar Ali di sini, wasit yang memimpin laga Cina dan Indonesia di sini, membantu timnas Bahrain ketika menghadapi timnas Australia, dan timnas Bahrain itu mendapatkan 3 poin dengan penuh dramanya dan juga memakan korban, yaitu kartu merah bagi pemain timnas Australia. Dan sahabat-sahabat Garuda, akankah timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong bisa menganulir drama-drama yang bakal tersaji? Karena kita ketahui bersama, wasit-wasit yang memimpin yang berdatangan dari Timur Tengah itu tentunya banyak pesimistis yang dihadapi para netizen timnas Indonesia saat ini. Menurut saya tetap optimis timnas Indonesia bisa meraih poin sempurna. Walaupun media Cina itu mengalurir atau melakukan pesiwar yang katanya adalah timnas Cina itu akan mengambil poin sempurna ketika berhadapan dengan Indonesia. Kalau saya sih setuju-setuju aja. Karena dalam strategi perang itu, ketika Anda itu dia hadapi dengan kelemahan tim, maka terlihatlah kuat. Dan ketika Anda terlihat kuat, maka terlihatlah melemah. Karena itu strateginya. Maka terbukti ketika timnas Indonesia kemarin ketika menghadapi Arab Saudi secara mengejutkan, timnas Indonesia, Orat Mangun dan kawan-kawan itu bisa mencuri poin dari kandang Arab Saudi yang dikomandoi langsung oleh Roberto Mancini. Namun sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama. Apakah dan komentar kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Media Cina anggap timnas Indonesia bikin kacau situasi. Pernyataan Branko Ivankovic bisa jadi bumerang. Ekspektasi para penggemar dan sejumlah media Cina seketika berubah perihal ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum dimulainya ajang tersebut, timnas Cina disebut-sebut akan memiliki jalan yang mulus untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Publik Cina memperkirakan skenario tersebut akan tercapai apabila tim nasional mereka mampu mengalahkan timnas Indonesia dan Bahrain dalam 2 kali pertemuan. Jika mampu menumbangkan timnas Indonesia dan Bahrain, maka timnas Cina dirasa tak perlu memedulikan hasil laga kontra tim-tim besar grup C yakni Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Namun kenyataannya, dalam 3 pertandingan awal grup C, media Cina dibuat terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia dan Bahrain. Di laga perdana, Bahrain yang bertandang ke markas Australia mampu mencuri poin penuh berkat kemenangan tipis 1-0, sebelum dihajar Jepang 5 gol tanpa balas pada laga kedua. Timnas Indonesia yang merupakan tim non-unggulan berdasarkan ranking FIFA juga tampil luar biasa. Skuad besutan Shin Tae-yong mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Bahkan di pertandingan ketiga, timnas Indonesia dan Bahrain juga berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Hasil pertandingan itu membuat timnas Bahrain saat ini duduk di peringkat 4 klasemen grup C dengan torehan 4 poin. Timnas Indonesia berada di posisi 5 klasemen dengan mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, timnas Cina masih terdampar di dasar klasemen alias tim juru kunci grup C dan belum mencatatkan poin sama sekali.
tim besutan Branko Ivankovic itu selalu menelan kekalahan dalam 3 pertandingan yang dimainkan. Usai dihajar Jepang dengan skor telak 0-7, Cina takluk dari Arab Saudi 1-2 dan Australia 1-3. Melihat situasi tersebut, media Cina 163.com menganggap bahwa timnas Indonesia dan Bahrain telah mengacaukan ekspektasi para penggemar. Bahrain dan Indonesia telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mencetak poin melawan Australia dan Arab Saudi, tulis laporan 163.com. Itu sekaligus mengacaukan situasi di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya, timnas Cina akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menjelang bergulirnya pertandingan tersebut, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic masih optimistis timnya bisa finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir nanti. Dari sudut pandang kami, masih ada 7 pertandingan tersisa, ujar Ivankovic pasca timnya menelan kekalahan dari Australia. Tentunya tujuan kami tetap berada di posisi 4 besar grup dan bisa melaju ke putaran kualifikasi berikutnya, agar harapan kami tetap ada untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan juru taktik berusia 70 tahun tersebut menyatakan bahwa laga berikutnya kontra timnas Indonesia merupakan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Nah, dari sudut pandang kami, pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal dari pertarungan sesungguhnya, ucapnya. Dan ini juga merupakan saatnya kami harus berusaha lebih keras untuk mencapai hasil yang positif. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, media Cina 163.com merasa pernyataan Ivankovic tersebut justru bisa menjadi bumerang. Jika kalah dari tim Indonesia di kandang sendiri dan mengalami 4 kekalahan beruntun, kemungkinan tim nasional sepak bola mengucapkan selamat tinggal lebih awal pada Piala Dunia 2026, tulis laporan 163.com. Oleh karena itu, awal pertempuran, yang dikatakan Ivankovic mungkin juga bisa merupakan sebagai akhir pertempuran. Apabila tidak bisa mengalahkan tim Indonesia, Ivankovic kemungkinan besar akan dipecat. Iya, dia main di Swansea kan juga udah jadi center back. Jadi mungkin sekarang dicoba kemarin menjadi gelandang bertahan yang mempunyai yang ditugaskan juga untuk sebagai ball playing defender atau midfielder ya, karena memang ya stok pemain kita di tengah mungkin ya itu diperlukan tambahan pemain. Sedangkan kalau misalkan di back sekarang kita udah posisi kita udah banyak sekali untuk pilihan-pilihan di center back. Apalagi ya itu kedatangan juga Miss Hilgers juga ada di situ. Kemudian juga ya tengah kan juga ada ya Tom Hay, ada Marcelino juga, ada Nathan juga, ada banyak pemain yang bisa di situ kan. Jadi memang balik lagi memang kualitas Hordi Amat itu ya itu setuju sama Bang Sabto, bisa visionnya dia ada, passingnya dia juga ada, reading the game juga bagus, plus juga leadership sama experience-nya itu yang mungkin bisa jadi nilai plus ya dari seorang Hordi Amat gitu. Sebenarnya ini relate banget sama beberapa episode yang waktu lalu ya Mas Sabto, yang kita bertanya-tanya kira-kira pemain senior siapa sih yang harus dipanggil, dan terbukti memang Hordi Amat dipanggil akhirnya. Oke, kita lihat. Berharap Jairo walaupun sulit, apa yang tidak bisa dinegosiasi? King Indo. Gimana ini? Tunggu. Berharap Jairo walaupun sulit, apa sih yang nggak bisa dinegosiasi oleh King Indo? Oke. Jairo kuat ini ya, bukan? Jairo Ridho. Wow. Tapi emang ya pas di episode sebelumnya itu pas kita mention soal Jairo, emang banyak banget yang bilang kayak pasti susah banget, mana mau. Gimana pendapatnya nih? Iya, kalau ngelihat teman-temannya pada datang sih kayaknya tergiur juga. Bisa terinfluence kayaknya nih ya. Kemarin yang menarik, nggak tahu bener nggak tahu nggak ya, si Hubner kan bilang teman-teman gue di Wolves pada bilang kita bisa nggak sih masuk timnas Indo yang nggak ada darahnya juga pengen juga. Dia ngerasain hype yang from nobody jadi somebody di timnas Indonesia, itu mau nggak mau emang menarik gitu loh. Minat udah daripada lo nunggu pemanggilan di timnas lo tapi nggak kunjung datang juga gitu. Kalaupun datang mungkin lo cuma sekali pemanggilan tanpa dimainin ataupun tanpa dapat menit main di pertandingannya, ya sama bong juga gitu kan. Lebih baik yang lo mungkin lebih besar kesempatannya untuk tampil di timnas Indonesia mungkin. Ya mungkin sekarang banyak yang sedang menimbang-nimbang nih. Apa iya ya pilihan itu datang? Hilgers kan akhirnya melakukan itu. Mauro dan mungkin nanti Ole kan juga mungkin sedang berpikir dan banyak masukan juga kan pasti sama yang udah duluan datang. Gimana sih rasanya tampil di timnas? Apa plus minusnya, besaran plusnya atau minusnya?
Dan ketika lebih banyak plusnya, pasti mereka akan mikir ke situ ya. Mungkin harapannya Jairo salah satu tipe pemain yang mungkin nggak kita miliki ya. Box to box midfielder, defensive playmaker yang punya vision juga ke depan, yang secara natural main di posisi itu. Kan selama ini kan banyak yang posisinya banyak gitu kan. Kayak Nathan bisa di mana-mana, tapi suka dipasang di tengah gitu. Tapi ini kan murni betul-betul seorang defensive midfielder. Jadi ya wajar kalau kita menantikan dia. Dan kalau nantinya dia tergiur juga, ya masuk akal juga sih. Kalau saya yakin dia bisa jadi timnas ya. Soalnya gini, itu yang nego dia. Tapi bang gini, kebetulan itu si Jairo punya sepupunya itu pemain basket IBL. Ada namanya Kevin Moses Putirai. Mungkin kalau ada yang tahu Kevin Moses, nah sepupuan nih si Jairo sama Kevin Moses. Dan waktu itu sempat ngobrol sama Moses, ya ada lah. Maksudnya kesempatan itu tuh pasti ada. Berarti gitu. Kan dia nanya-nanya kan? Iya, itu pasti ada. Dan satu nih guys. Dan si Jairo kan juga tahun 2012 atau 2013 kan sempat ke Jakarta juga waktu itu sama Ajax Amsterdam kan, main di Jakarta juga. Jadi harusnya sih kalau emang bener dapet Jairo sih bakal jadi additional dan bener-bener nge-boost timnas banget sih untuk di lini tengah sih. Jadi ya sama sih harapannya mungkin sama kayak masyarakat Indonesia lain. Ya namanya juga pemain bagus, siapa sih yang nggak mau kan? Terlepas itu mungkin ada pro ada kontranya, tapi kan ketika kita mendapatkan pemain kualitas, pemain bagus, pemain yang punya pengalaman main di liga-liga top level gitu, pasti kan seneng gitu dan juga pastinya akan bermanfaat untuk timnas sih itu. Berarti emang hype timnas kita ini luar biasa banget luar biasa Karena banget sih. Pemain-pemain di luar aja ada keinginan gitu loh untuk bermain di timnas kita. Apa aku daftar timnas wanita ya? Dan mungkin yang lebih serunya adalah yang lebih mungkin mereka jadi makin tertarik karena ketika mereka main kandang, main di GBK dengan 70.000 penonton, 80.000 penonton itu yang mungkin semakin bikin mereka kayak pernah ini mereka ternyata rasain kan? Betul, belum pernah dirasain sebelumnya gitu. Kayak wah ini ternyata sefanatisme itu sebesar itu gitu, Mas. Apa namanya? Fans bola Indonesia itu yang mungkin jadi apa ya bikin mereka membara dan greget gitu ya. Oke, kita beralih @bang_dims. Sepanjang pertandingan dirugiin. Si Bahrain itu dikit-dikit jatuh, dikit-dikit. Aduh. Sampai yang nomor 7 kram sendiri kan. Kebanyakan jatuh kram sendiri motar. Sama ini Dok yang saya lihat dari pertandingan semalam, supporter Bahrain itu lebih kayak ngobrol kayak orang Arab yang wah sudah nggak ada bernada sama sekali. Iya, jadi kayak vibe pertandingannya tuh kurang semalam. Karena nggak ada orang-orang Arab tuh cuma ngobrol doang. Dan baru tahu aku kemarin ngobrol-ngobrol tuh ternyata netizen banyak yang bilang bahwa Bahrain tuh tidak begitu suka bola fansnya. Oh iya. Mereka sukanya apa? Nggak tahu, makanya sepi. Bukan. Olahraga aja. Nasi kebuli. Sisa. Culture-nya bolanya nggak terlalu. Beda sama Irak. Memanah. Oh, memanah di kuda ya. Di kuda gitu kan. Tapi Bahrain itu letaknya sama Arab jauh gak sih? Nggak tahu, yang penting Timur Tengah dan kepala salah satu petinggi AFC-nya kan juga orang sana. Ketuanya. Nah, itulah. Jadi buat wasit yang bernama Abu Bakar, siapa tadi namanya? Alkaf. Satu kata buat kamu dari saya, berak aja. Gak boleh lanjut yang itu. Di sini gak boleh. Sama Tio, gue kayaknya udah lama kan gak nonton ke stadion kan. Tapi untuk khusus Bahrain kesini, gue pengen ada di stadion. 25 Maret 2000. Pengen gue. Nah gini nih, buat kalian yang berpikir ketika Bahrain datang, kalian mau petasan atau apa? Cara yang elegan. Nggak gitu. Apa? Cari tahu hotelnya di mana. Cara tahu hotel di mana. Kenalan sama orang hotel sana. Bayar orang hotelnya. Setiap kamar dari pemain Bahrain kita masukin kutu. Itu kita harus kerja sama. Menang kita tuh. Karena kita nggak bakal kena ya, karena orang hotel. Kalau nggak, ini bang, minta maaf kepada L Blessing ya. Kemarin saya nge-tweet bilang kayak, wah ini udah saatnya bisa diganti sama Dimas Derajat karena membutuhkan seorang yang punya fisik yang keras di lini depan karena para pemain Bahrain tuh digoyang dikit jatuh, tapi ketika ketika pemain tengah Bahrain digoyang dikit jatuh, tapi giliran Rafael Struijk body sama pemainnya kagak ada kan, jadi kayak oke, butuh Dimas Derajat, tapi ternyata sebelum itu kejadian beliau sudah menciptakan gol dari luar biasa kan. Itu kan kenapa orang masih banyak bertanya kenapa Rafael Struijk mau dipilih. Padahal kan banyak, dan ini gol pertama di timnas internasional. Dia udah nyetak gol di U20, U23, tapi kan di senior akhirnya nyetak gol. Itu pas saya bisa lihat deh, gimana dia kombinasi dia dengan Verdong
dia sama Orad Mangun. Dan itu yang maksudnya koneksi itu yang dibutuhkan oleh si Sintayong dengan permainan fluidnya, bergeraknya. Dan yang menarik sebenarnya masih ada si Reinders itu kalau bisa dimaksimalkan bisa juga jadi sebenarnya opsi untuk bermain dengan Dimas Derajat pun juga bisa, karena di Persib Dimas Derajat jadi sisip kanan gitu. Kanan ya. Kanan Ciro Alves sama sebelah David Da Silva. Jadi sebenarnya bisa, tapi ya Sintayong lebih percaya sama Rafael Struijk dan akhirnya membayar. Boleh bagus banget. Tinggal nge-gym aja biar body charge-nya tuh kuat ya. Semoga dia di Brisbane tidak gede aja. Tapi lu ngeliat gak kulitnya agak gelapan ya? Oke. Nah, kita ngeliat PSSI dulu deh ya, persepak bolaan Indonesia setelah di Pak Erick Thohir, membaik atau menurut Coach bagaimana? Di bawah Erick Thohir, meroket bahkan. Bukan membaik lagi, meroket. Tapi masih banyak PR yang masih terabaikan. Oke, kita analisa ya. What is the problem? Kenapa sebelum zaman Erick Thohir melempem dan sekarang zaman Erick Thohir meroket? Karena posisi ketua PSSI itu seksi. Everybody knows ketua PSSI. Nggak semua orang kenal nama menteri. Tapi ketua PSSI semua orang tahu. Jadi sering dimanfaatkan untuk jabatan, untuk CV, untuk apa. Oh, kerjanya nggak serius. Nggak serius. Jadi ya gitu-gitu aja. Ini kan? Oke. Kan kalau di sini buat orang mentereng. Wah, gue kerja di PSSI. Kalau gue PSSI gue talak, nggak mau gue masuk PSSI. Apakah ini era terbaik? Ya, gue baru 25 tahun tinggal di Indonesia. Yang gue alami, ya. Ini adalah era terbaik. Ya. Definitely. Dengan kualitas seperti sekarang mampu nggak kita Piala Dunia? 40%. Wow, tinggi loh. Tinggi. Banyak orang bilang gue nggak tinggi. Gue bilang 40%. Indonesia soalnya kan. Enggak, tapi kan. Mohon maaf ya, bukan aku. Enggak, tapi kan Indonesia beda sekarang. Bukan Indonesia 7 tahun yang lalu, 5 tahun lalu. Oke. Kan beda, different cake sekarang. Dengan 2 penampilan terakhir yang kemarin di Arab ya? Luar biasa. Hah? Luar biasa. Luar biasa. Bahkan di Arab kita bisa menang kalau lebih efektif dikit. But that's okay. Memang kualitas pemain Eropa kita itu kan bukan tier 1, tier 2. Kan lebih ke 3, 4, 5. Pemain kita kan nggak main di Bayern Munchen atau Barcelona atau Man City. Main di Jong FC Utrecht, Almere City, FC Den Haag. Jadi kita harus paham bahwa tapi dengan pemain segitu aja kita udah bisa curi 2 poin dalam 2 match lawan tim yang rank 24 sama rank 56 di dunia. Kan luar biasa. Kita 129 sekarang. Karena kita beranjaknya dari 174. Artinya sudah luar biasa. 45 poin. Ya. Poin tertingginya berarti untuk siapa ini? Untuk siapa? Sintayong? Nggak bisa. Lu kalau sebuah sepak bola itu banyak faktor. Bukan hanya Sintayong dan Erick Thohir. Enggak. Tim di belakang itu harus solid. Semua itu harus solid. Pemainnya, pendukungnya, tim yang ngurusin perlengkapan. Itu semua harus solid. Sehingga pemain datang dari rumah ke venue, ke hotel, itu nyaman semua. Dokternya kerjasama semua. Ya. Tapi nilai tertinggi untuk aktor utamanya? Ya, aktor utamanya ya Erick Thohir lah. Pak Erick Thohir. Iyalah, kalau nggak Erick Thohir nggak akan itu diaspora datang. Gitu. Kalau pemain terbaiknya di Indonesia zaman sekarang, era sekarang? Ya selera. Orang suka, ya orang kita kan suka menilai orang pemain dari tampangnya. Kalau untuk gue pemain terbaik itu Tom Haye. Sangka dia ngomong Arhan tadi. Tom Haye. Wasit. Ya iyalah. Walaupun wasitnya bersebelah. Itu kalau di luar, itu pemainnya hukum seumur hidup tuh. Mukul wasit. Serius. Iya. Ya. Aku setuju sih. Tapi perasaan pada waktu video itu tapi emang wasit itu parah. Banyak wasit yang bela, itu parah banget. Banyak yang bela pemain. Memang. Wasit itu parah banget. Cuman still tidak menjustifikasi lu menggunakan kekerasan. Oke. Bukan itu, sepak bola kita mau kemana?
Justru pelaku, para aktor di lapangan harus punya role model, harus menunjukkan cara yang benar gimana. Sedizolimi lu, tetap ada koridor di mana lu tidak boleh melanggar, yaitu kekerasan. Dan itu nggak ada tawar-menawarnya itu. Ibaratnya gini ya, salah tapi dibalas dengan kesalahan yang lebih fatal. Iya. Nggak bisa. Ini bukan an eye for an eye. Enggak. Tapi kalau di Indonesia kayak gitu dihukum ya pemainnya? Ya pasti. Tapi udah menurun lah. Oke. Jadi ya he did a good job, Eric. Cuman banyak yang dia harus lakukan. Tapi ya dia kan baru 1,5 tahun kalau nggak salah, Eric. Nggak bisa, dia bukan tukang sulap. Kasih dia waktu lah, kita lihat. Kalau Oke, bagaimana statement kalian? Jangan lupa silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.